Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Royhan Hapi, NIM 2021010019. Di sini saya ingin mempresentasikan UAS MSDM, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Langsung saja yang pertama, tujuan dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja. Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja merupakan langkah terobosan sebagai langkah bersama guna mengakselerasi proses pembangunan nasional, utamanya dengan memberikan kemudahan berusaha berkembangnya investasi sehingga mampu menyerap tenaga kerja, menciptakan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, isi Undang-Undang Cipta Kerja meliputi yang pertama, pengupahan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Pasal 1, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan menyatakan bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan akan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah akan dilakukan. Yang kedua, kontrak kerja. PKWT atau kontrak pekerja tertuang di dalam pasal 56 sampai 59 Perpu Cipta Kerja. Terkait kontrak, Perpu Cipta Kerja tidak mengubah ketentuan yang ada pada Undang-Undang Cipta Kerja, di mana keduanya tidak membatasi jangka waktu PKWT seperti yang sebelumnya diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Menurut pasal 59 ayat 1, PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Yang ketiga, hak cuti dan libur. Pasal ini mengubah pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mencantumkan lama libur 2 hari. Pasal 79 ayat 2 huruf B Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya menyebutkan secara jelas istirahat mingguan yang diberikan kepada pekerja, yaitu 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Meski begitu, Perpu Cipta Kerja tetap memungkinkan pekerja untuk mendapatkan libur selama 2 hari dalam seminggu, sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat 2. Keempat, pesangon. Itu bukan kewajiban mutlak, karena aturan dalam pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja mengandung istilah dan atau yang menunjukkan pengusaha bisa memilih antara memberi uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak, atau memberikan semuanya. Berikut bunyi lengkap pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian
hak yang seharusnya diterima. Yang kelima, jaminan kehilangan kerja. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 82 ayat angka 2 pasal 46A ayat 3, pasal 46D ayat 4, dan pasal 46E ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. Pasal 1 dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan yang pertama, jaminan kehilangan pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Yang kedua, pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Yang keenam, pemutusan hubungan kerja. Ipsum dollar it sit amet. Consectetur ide sing elit. Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan atau majikan. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan, atau habis kontrak. Namun, dalam pasal 151 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Kluster Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintahan harus mengupayakan agar tidak terjadi PHK. Lanjut soal yang ketiga, apakah ada aturan yang merugikan bagi pekerja? Jelaskan. Aturan yang merugikan bagi pekerja ada 5. Yang pertama, sistem kerja kontrak. Itu pasal 81 angka 15 Undang-Undang Cipta Kerja mengubah ketentuan pasal 59 pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kedua, praktik outsourcing meluas. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, outsourcing hanya dapat dilakukan jika suatu pekerjaan terlepas dari kegiatan utama atau terlepas dari kegiatan produksi. Yang ketiga, waktu kerja eksploitatif. Mengingat upah minimum yang menjadi dasar penghitungan upah lembur didasarkan pada mekanisme pasar berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Yang keempat, berkurangnya hak cuti dan istirahat. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, istirahat bagi pekerja hanya diperoleh sekali dalam sepekan. Dengan demikian, pengusaha tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan waktu istirahat selama 2 hari kepada pekerja yang telah bekerja selama 5 hari dalam sepekan. Yang kelima, rentan alami PHK. Buruh rentan mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK, salah satunya ketika mengalami kecelakaan kerja, pasal 81 angka 42 Undang-Undang Cipta Kerja, menyisipkan pasal 154A mengenai alasan pemutusan hubungan kerja.
Baiklah, sekian dari presentasi saya. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Terima kasih, salam.